Pak Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama zaman. Jamaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan talaki, kita akan melanjutkan sedikit sejenak dari pembahasan kajian kita di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidi Syaitan, yang pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan hayal, terkait dengan trik, yang dimana hayal itu adalah bab pintu yang paling utama yang dimasuki oleh setan untuk merasuki umat-umat manusia, apalagi di akhir zaman ini. Hayal inilah menjadi media utama yang pertama sekali dilakukan oleh syaitan untuk menggoda anak Adam, yang dimana anak Adam secara kandungnya antara Habil dan Qabil, maka syaitan juga menggoda anak Adam tersebut dan menjadi pembunuhan pertama sekali di tengah-tengah umat manusia dengan cara hayal. Dengan cara hayal. Maka oleh karena itu, di dalam pembahasan berikutnya, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ternyata kalau di dalam syariat kita, maka ada satu rumus yang disusun oleh para ulama yang diistilahkan dengan saddus syara'i atau saddus dzara'i. Itu adalah istilah yang dipakai untuk kebalikan daripada hayal. Kebalikan daripada hayal. Jadi kalau hayal itu trik rekayasa untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan saddu dzara'i ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menutup segala sesuatu mencapai kepada tujuannya. Jadi yang ditutup apa? Sesuatu yang menuju keharaman, sesuatu yang menuju dosa kepada Allah, maka ditutup dengan media-media tertentu dengan cara Allah menurunkan hukum agar mengharamkan sesuatu tersebut karena ada maksud yang lebih besar, yang akan terjadi keharaman yang lebih besar daripada itu. Nanti akan kita melihat contoh-contohnya supaya lebih paham. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa idza tadabbarta syari'ah wajadtaha qad atat bisadd dzara'i'i ila al-muharramat. Kalau kamu seandainya, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kita memikir atau kita mau menganalisa bagaimana syariah kita diturunkan, ternyata kita mendapati ada satu rumus atau disebut dengan sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' inilah yang mencapai atau menutup segala pintu untuk menuju keharaman.
Jadi ada salah satu media ya yang dilakukan atau yang dirumuskan oleh para ulama, termasuk para ulama empat mazhab kita. Dan saddul dzara'i' ini sangat dipakai oleh Imam Malik kalau tidak salah saya, atau Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hambali. Ini termasuk media utama empat imam atau dua imam ini, Imam Malik dan Imam Hanafi, Imam Hambali, untuk merumuskan apa kaidah-kaidah syariahnya. Nah, maka salah satunya dia Hilang suaranya ya. Iya, iya, iya betul. Suara hilang dan suaranya hilang. Nah, tadi lawan dari Hial itu apa ya lupa? Apa nggak kebahas? Lawan dari apa? Hial. Hayal. Aduh lupa sih gitu. Nggak nyimak Oh, bro ini nanti mah. aja di rekamannya ya. Ya, terima kasih Kang. Assalamualaikum. Salam. Salam.
Baik, mohon maaf, jaringan saya terkendala. Kita lanjutkan. Bisa didengar, Bisa, Pak bisa, Nugroho, kedengaran? bisa, bisa, Ya, bisa. baik. Baik. Ya, Pak. Kasih. Baik, kita lanjut. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله عدوا وكفرا على وجه المقابلة. Nah, kemudian kita lihat beberapa contoh-contohnya. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam man akbara al-kabair syatmar rijal wal walidayhi. Qalu wa hal yashtamu ar-rajul walidayhi? Qala na'am yasubbu abar rijal fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa fayasubbu ummahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang seorang laki-laki itu untuk membenci atau mencaci maki orang tua? Maksudnya orang tua yang lain. Orang tua yang lain dalam artian ya ayah daripada si fulan yang lain atau ibu daripada si fulan yang lain. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tersebut bisa terjadi efek kalau seandainya seseorang sering mencaci maki orang tua yang lain, maka dia bisa jadi nanti suatu saat dia kerap sekali untuk melakukan caci maki itu kepada orang tuanya sendiri. Maka itu disebut dengan saddud dzara'i. Dan kenapa diharamkannya khamar? Ya. Wa harramal qatratu minal khamar. Diharamkan setetes khamar. Jadi jangankan banyak, minum setetes saja tidak boleh. Padahal kalau dipikir-fikir, minum setetes daripada minuman keras itu atau khamar itu tidak memabukkan. Padahal alasannya daripada diharamkan minuman khamar itu adalah karena memabukkan. Tapi kalau setetes tidak mabuk. Cuman tetap diharamkan meskipun setetes. Kenapa? Likauni qaliliha dzari'atan ila syarbi katsiriha. Karena dengan meminum setetes itu membuka peluang untuk minum banyak. Jadi kalau dicoba sedikit pasti bakal ketagihan. Nah, untuk menutup jalan itu, menuju keharaman itu, maka disebut dengan dzari'ah. Jadi istilahnya apa? Menutup jalan untuk menuju keharaman. Sehingga Allah tetap mengharamkan meskipun setetes. Kemudian waharramal khalwah bil mar'ah al ajnabiyah wasafar biha wan nazar ilaiha li ghairi haja hasman lil maddah wasaddan lidzari'ah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang laki-laki dan perempuan berkhalwat atau berjalan berdua. Nah, kenapa? Padahal hal tersebut tidak menjadikan belum belum menuju keharaman, ya belum melakukannya suatu keharaman. Artinya belum terjadi perzinaan. Karena apa? Yang ditakutkan adalah terjadi perzinaan. Tapi Allah langsung menutupnya dengan cara menurunkan hukum agar tidak berkhalwat. Tidak tidak berkhalwat. Makanya di dalam Al-Qur'an disebut wala taqrabuz zina dan jangan engkau mendekati zina. Jangankan berzina, mendekati saja sudah ditutup hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Jadi hal tersebut disebut dengan saddud dzara'i atau saddud dzari'ah. Wa mana'an nisa ila kharajna il masjid min at-thib. Dan kenapa wanita itu diharamkan untuk memakai minyak wangi, ya parfum dan segala macam kalau keluar itu parfumnya harus dijaga, jangan sampai terlalu beraroma. Hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis nabinya supaya apa? Tidak menggoda laki-laki yang lain untuk menjadi dasar ketertarikan kepadanya sehingga yang ditakuti apa? Akan terjadi perzinaan. Maka langsung ditutup dengan cara menurunkan hukum bahwa wanita itu dilarang untuk memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
Wa naha 'anis salati 'an tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang melakukan salat di tengah atau ketika tergelincirnya matahari dan ketika terbenamnya matahari atau ketika naiknya matahari? Karena likauni hadainil waqtaini waqta sujudil kuffari li syams. Karena ini dua waktu ini adalah waktu yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memeluk Islam untuk menyembah matahari. Fa fi sholati naw'u tasyabbuhin bihim fi zahir. Nah, maka di dalam sholat itu adalah cara kita untuk menyembah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga mereka konteksnya di dalam menyembah Tuhannya mereka. Maka kita dilarang bertasyabbuh, menyerupai. Maka oleh karena itu dilarang juga melakukan sholat di dua waktu tersebut. وروى البخاري في تاريخه عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apabila kalian meminjamkan sesuatu kepada seseorang, atau artinya sebuah pinjaman, ya, baik berupa duit maupun berupa barang. Fala ya'khudhu hadiyah, maka setelah itu dilarang untuk mengambil hadiah. Nah, ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering terjadi di dalam praktik transaksi kita. Kalau seandainya seseorang itu meminjam duit seseorang, maka ketika pengembaliannya dilarang memberikan hadiah. Kenapa? Larangan ini ditakutkan untuk terjadi riba. Untuk terjadi riba. Makanya Allah langsung melarang, menurunkan hukum agar tidak memberikan hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman kepadanya. Kalau seandainya nanti-nanti, ya, setelah fase berlalu, setelah dia kembalikan pinjamannya, fase berlalu berikut-berikutnya, apabila dia mau memberikan hadiah sebagai wujud syukur, boleh-boleh saja. Asal tidak dalam satu waktu dan satu majelis transaksi. Nah, itu yang dilarang. Berikutnya, wa nahallahu subhanahu an-nisa an yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina fi zinatahinna. Di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada wanita-wanita bahwa agar tidak menghentakkan kaki-kaki mereka. Agar apa? Terlihat daripada perhiasan-perhiasan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang sentakan kaki bagi wanita? Jadi istilahnya apa? Wanita-wanita itu dilarang untuk berlari-lari di luar rumah. Tapi malah sekarang yang terjadi apa? Wanita-wanita itu banyak yang berjogging atau CFD-an, ya, lari-lari di luar rumah. Nah, padahal hal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan menimbulkan, ya, bentuk atau likuk tubuhnya atau perhiasannya. Sehingga tujuannya apa? Agar tidak terjadi perzinaan. Karena kalau kita melihat proses, ya, proses untuk menuju dosa besar itu ada prosesnya. Sehingga proses itu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kias balik, menjadi kebalikan daripada khiyal yang kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Kalau khiyal itu suatu proses untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sehingga adanya saddu dzara'i ini
menutupi proses itu. Ini tujuannya. Ini tujuan sadduz dzara'i. Menutupi proses untuk menjadikan sesuatu yang halal direkayasa menjadikan hal yang haram. Yang haram direkayasa menjadi hal yang halal. Nah, inilah beberapa contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim agar tidak menuju pengharaman atau dosa besar dengan adanya sadduz dzara'i. Padahal kalau kita pikir-pikir, kenapa Allah melarang perempuan berlari-lari ya atau menghentakkan kakinya? Karena itu tujuannya supaya tidak membuat laki-laki ketertarikan pada hatinya. Kalau ketertarikan itu muncul, bisa jadi ada condong laki-laki untuk mendekatinya. Proses itu menuju kepada proses perzinaan. Maka oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan. Berikutnya, wanaha an istiqbali Ramadan biyaumi aw yaumain. Nah, di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa kita dilarang untuk melakukan menunaikan puasa sehari sebelum puasa Ramadan. Sehari sebelum puasa Ramadan. Dan larangan itu juga terjadi pada satu hari setelah Ramadan. Jadi H-1 Ramadan dengan H+1 Ramadan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kenapa tujuannya? Nah, supaya tidak terjadi penambahan pada sesuatu yang wajib. Untuk menjaga atau mensterilkan hukum kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka untuk menjaga hukum itu supaya tidak bercampur, supaya tidak ada orang yang menganggap nanti oh ternyata puasa Ramadan ada tambahan, puasa Ramadan ada kekurangan, ya. Maka untuk menutupi hal itu, maka Allah langsung menegaskan tidak ada puasa sebelum H-1 Ramadan atau H+1 Ramadan. ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة. Kita juga dilarang untuk bertasyabuh, menyerupai sesuatu dengan kaum-kaum yang lain. Tujuannya apa? Supaya ini menutupi proses untuk menjadikan hati kita condong kepada orang-orang yang di luar muslimin. Maka ini yang sekarang banyak terjadi. Kalau seseorang sekarang sudah ngefans sama tokoh-tokoh tertentu dan apalagi mereka adalah daripada orang-orang kufar, orang-orang kafir, non-muslim, ya, tapi dianggap idola, maka pasti keidolaan itu ingin mengikuti seluruhnya. Ya, dari pakaiannya, dari apa yang dipakainya, dan itu menjadi, ya pastinya idola tersebut menjadi brand ambasador tertentu. Dan kita, orang-orang muslim ikut-ikut pengen mengikuti atau apa yang dilakukan oleh mereka. Sehingga ini yang ditutupi prosesnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses tasyabbuh yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang sudah menyerupai suatu kaum maka mereka adalah bagian daripadanya. Ini merupakan dosa yang sangat besar yang mungkin selama ini kita lalai. Ingat, kita sebagai orang tua mendidik anak, melihat, menganalisa bagaimana kecondongan hati anak di zaman sekarang kita ini. Apakah condong hati mereka kepada orang-orang non-muslim, ya, atau ingin mengikuti karakter-karakter mereka, maka ini lebih dini harusnya kita tegah. Lebih dini harusnya kita larang, kita ajarkan, kita didik bahwa agama kita ada budaya-budaya tertentu yang tidak perlu mengikuti budaya-budaya mereka. Sehingga apa? Suatu hal yang paling sangat berkesan bagi anak-anak seharusnya
diajarkan dan dididik bagaimana karakter yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, sehingga apa, menanamkan keidolaan mereka bagi Rasul, untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk sahabat, tidak dengan tokoh-tokoh yang sekarang. Berikutnya, wa amara bitaswiyah bainal aulad fil atiyah. Nah, ini juga pendidikan atau sentilan untuk orang tua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berlaku adil di antara anak-anak pada pemberian atau pada hibah. Nah, kalau seandainya kira-kira tidak adil atau ada yang memprioritaskan satu anak daripada yang lain, maka pemberian itu boleh diambil kembali, disamaratakan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menjaga amanah, karena anak itu adalah amanah ya. Jadi antara anak satu, anak dua, anak tiga semuanya amanah. Maka Allah menuntut agar kita berlaku adil kepada amanah tersebut. Kenapa? Karena itu adanya saddu dzari'ah untuk menutupi proses agar antara anak satu dan anak dua akan terjadi musuh-musuhan. Dan paling-paling yang sangat riskan itu akan terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Habil dan Qabil, saling bunuh-bunuhan. Jadi sesuatu proses itu untuk menutupi, pertama, permusuhan antara anak-anak, dan juga proses untuk menutupi putusnya tali silaturahim antara saudara. Nah, maka adanya sadduz dzari'ah, Allah itu melarang untuk memberikan kepada anak-anak sesuatu yang berlebihan atau memprioritaskan seorang anak daripada anak yang lain. Dan berikutnya, wa mana'a man tajawaza arba'a zaujat. Nah, kenapa laki-laki ini dilarang untuk menikah lebih daripada 4? Menikah lebih daripada 4. Dan kenapa Allah hanya menghalalkan 4? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Likaunihi dzari'atan zahirah ilal jawr wa adamul adil bainahun. Karena kalau melebihi daripada 4, itu sudah berpotensi ketidakadilan di antara wanita-wanita tersebut. Artinya laki-laki itu nggak akan bisa adil kalau lebih daripada 4. Toh 4 saja susah adil, jangankan 4, 2 saja susah adil. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, maka sebenarnya ini langsung proses adanya dzari'ah itu untuk apa? Supaya tidak terjadi ketidakadilan. Makanya dilarang melebihi daripada 4. Pun demikian, kenapa Allah menghalalkan 4? Karena proses tersebut menjadi dzari'ah, ya, menjadi dzari'ah agar laki-laki ini tidak mencari hal yang haram, atau suaminya tidak melakukan perzinaan dengan wanita yang di luar ikatan halalnya. Sehingga yang ditinjau adalah meskipun laki-laki itu ada, ya maksudnya diperbolehkan ya, tidak ada ulama yang mengharamkan poligami, tapi juga tidak ada ulama yang menghalalkan monogami saja, tidak. Jadi kenapa? Karena tergantung laki-laki, semuanya tergantung karena laki-lakinya. Maka oleh karena itu Allah membuka masih pintu poligami itu supaya apa? Supaya menjadi sadduz dzari'ah, menjadi proses penyumbat agar laki-laki tidak melakukan hubungan perzinaan di luar akad pernikahannya. Sehingga masih dibolehkan lebih daripada 1.
Tapi demikian, namun demikian, meskipun di dalam dua itu proses poligami, 3 dan 4 tersebut akan terjadi ketidakadilan, tapi setidaknya dosa ketidakadilan lebih ringan daripada dosa perzinaan. Nah, ini makanya hukum alasan tersebut masih diperbolehkan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya poligami ini, beberapa pendapat para ulama itu sebenarnya sebagai pintu emergensi saja, tidak prioritas. Nah, maka jangan salah diartikan bahwa poligami itu sesuatu yang dianggap normal. Ya, kalau saya juga merupakan mengambil pendapat yang tidak sependapat dengan itu. Ya, ada yang mungkin bahkan mendakwahkan tambah lagi perempuan agar mendapatkan mendapatkan rezeki, ya, atau mendapatkan wibawa atau martabat. Lebih banyak wanita lebih bermartabat, tidak, ya, apalagi yang mendakwakan hal tersebut. Tidak, bagi saya lebih condong pendapat bahwasannya laki-laki itu boleh berpoligami, itu adalah pintu emergensi. Kalau seandainya ada beberapa hal yang memang diharuskan untuk berpoligami, maka dibolehkan berpoligami, tidak disunnahkan dan juga tidak diharuskan. Karena kenapa? Adanya sadduz dzara'i di sana menutupi sesuatu yang prosesnya menuju ketidakadilan. Toh satu aja kita susah adil, apalagi 2, 3, dan 4. Berikutnya, kenapa Allah melarang wa mana'a min aqdin nikah fi halil iddah wa halil ihram, ya. Kenapa Allah itu melarang adanya nikah ketika dalam keadaan ihram? Jadi dalam keadaan ihram, salah satu larangan ketika ihram itu adalah menikah. Padahal nikah sebelumnya adalah halal. Kenapa diharamkan oleh Allah? Karena memang ketika seseorang sudah menikah, mindset itu akan berpindah menuju kepada proses apa? Yang paling dilarang di dalam ihram itu adalah adanya hubungan suami istri. Maka prosesnya pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena proses berhubungan badan secara halal itu adalah diawali dengan nikah. Maka nikah pun ditutup atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikah ini di dalam ihram itu disebut dengan sadduz dzari'ah. Nah, salah satu sadduz dzari'ah. Mudah-mudahan kita pahami apa itu yang dimaksud dengan sadduz dzari'ah dengan beberapa contoh-contoh yang telah kita kemukakan, yang itu merupakan adalah kebalikan atau media di mana Allah Subhanahu wa taala menutupi proses trik, ya, tipu daya dari setan agar menuju kepada suatu pengharaman. Maka adanya sadduz dzari'ah ini. Ini salah satu media untuk mencetuskan hukum di dalam agama kita. Barakallahu fikum, ini saja yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita mengerti sadduz dzari'ah itu apa. Diingat, highlight kita pada malam hari ini adalah sadduz dzari'ah dan beberapa contoh-contoh yang telah kita kemukakan. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khair. Wallahu muwafiq ala aqwamit thariq. Dan kita lanjutkan menuju ke talaki. Insyaallah hari ini yang akan bertalaki Ikhwan. yang ikhwan.